Saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Walaupun sudah di penghujungnya, tepatnya hari ini Jumat tanggal 29 Rabiul Awal, masih bulan Maulid, di mana bulan Maulid ini adalah momen bagi kita untuk mencas rasa kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Maulid ini hampir di seluruh dunia umat Islam merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sebagai sarana bagi kita umat Islam untuk lebih dekat lagi dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai sarana bagi kita umat Islam untuk lebih cinta lagi kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah lewat bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, tapi momen Maulid masih dilakukan oleh saudara-saudara kita dimanapun kita berada. Mereka merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perayaan Maulid tidak mesti tanggal kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal. Ini menunjukkan bahwa kita tidak menganggap perayaan Maulid itu satu ibadah baru seperti yang dituduhkan oleh saudara-saudara kita yang lain. Kita mengadakan Maulid semata-mata karena cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pupuk kecintaan itu agar masuk ke dalam relung-relung hati kita. Kita kenalkan anak-anak kita agar lebih cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, anak-anak kita sekarang lebih cinta kepada handphone daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipungkiri atau tidak, anak-anak kita lebih cinta kepada main game daripada mengenal baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam mereka main game, memburu tempat yang ada wifi-nya. Sepanjang malam sampai subuh, orang datang ke masjid sholat subuh, dia masih duduk tenang saja main game. Ini tanggung jawab kita untuk mencegahnya. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada baginda Rasul adalah hukumnya wajib. Cinta kita kepada baginda Rasul harus melebihi cinta kita kepada yang lainnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum," tidak sempurna iman kalian hatta akuna habba ilaihi, sampai diriku, kata baginda Rasul, lebih dicintai daripadanya min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajmain, dan daripada cintanya kepada sesama manusia. Kita cinta kepada orang tua kita, tapi cinta kita tidak boleh, cinta kita kepada orang tua kita tidak boleh melebihi cinta kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Cinta kepada baginda Rasul harus lebih besar daripada cinta kita kepada kedua orang tua kita. Cinta kepada baginda Rasul harus lebih besar daripada cinta kita kepada anak-anak kita. Orang tua kita setiap saat kita doakan, anak-anak kita setiap saat kita panjatkan doanya untuk dirinya. Mungkin ada yang jauh di pondok, di Pekanbaru, atau dimanapun anak kita, setiap saat kita doakan bukti cinta kita kepada anak kita. Tapi cinta kita kepada anak kita tidak boleh lebih daripada cinta kita kepada baginda Rasul
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saat ini banyak orang yang menghina, mencaci maki baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya penting, ini masalah tauhid, buktikan cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berani membela Nabi, membela Rasul. Kita harus berani bela Nabi, bela Rasul. Di kita sudah banyak orang yang mencaci maki, baik di dalam maupun di luar negeri, mencaci maki baginda Rasul Muhammad SAW. Contohnya saja di luar negeri, di Swedia ada namanya Lars Phil, seorang kartunis, menggambar kartun dia, karikatur baginda Rasul Muhammad SAW dengan gambar yang menghinakan. Digambarkan Nabi Muhammad dengan muka yang bengis, buruk, memakai sorban besar di kepalanya, ditulisi bom, ada sumbu bomnya. Dan digambarkan di situ bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang maniak, naudzubillahi min dzalik. Kita harus bela baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang mencaci makinya. Syukurlah orang ini tanggal 4 Oktober yang lalu dia kecelakaan dan meninggal, mati dia dalam keadaan menghina baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya dikawal oleh polisi karena takut ada yang membunuh. Setiap pergi pakai mobil polisi yang anti peluru, tapi orang yang menghina baginda Rasul tidak akan selamat, dia akan celaka di dunia dan di akhirat. Tabrakan mobil polisi yang anti peluru itu dengan truk, maka dia mati dengan 2 orang polisinya juga sekaligus. Di Indonesia, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang bernama Paul Zhang, menghina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina umat Islam. Dia mengaku sebagai nabi yang ke-26. Mau ditangkap oleh polisi tapi dia lari ke luar negeri. Kabarnya dia lari ke Jerman. Tidak berhenti di situ, ada di Indonesia namanya Muhammad Kece. Namanya Muhammad tapi hari-hari menghina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan masuk surga. Dia mengatakan baginda Rasul tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh jin-jin, setan dan iblis. Naudzubillahi min dzalik. Alhamdulillah orang tersebut sudah ditangkap dan dipenjarakan. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pernyataannya itu adalah pernyataan sesat, menyesatkan. Kita tahu bahwa baginda Rasul Muhammad SAW orang yang paling mulia di seluruh jagat raya ini. Di antara nabi-nabi yang paling mulia adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau dia katakan Nabi Muhammad SAW tidak akan masuk surga, maka demi Allah, kalau Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga, maka tidak akan ada yang masuk surga. Kita pun tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci surga Allah mandatkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang akan membuka pintu surga adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia dan kita semua tidak akan masuk surga kalau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum masuk surga. Maka pernyataan yang sesat dan menyesatkan daripada Muhammad Kece itu
harus kita lawan, harus kita luruskan. Tidak berhenti dengan itu. Baru-baru ini ada seorang buya mempunyai pesantren, dia biasa disebut Kiai Haji, mengatakan bahwa agama Islam itu adalah agama yang tidak sempurna. Dia menghina ajaran baginda Rasul Muhammad SAW. Walaupun dia tidak menghina baginda Rasul, tapi syariatnya, agamanya dihinakan dengan mengatakan agama Islam adalah agama yang tidak sempurna. Dia mengatakan bahwa la ilaha illallah itu, kalimat tauhid la ilaha illallah itu bukan kunci surga. Dari mana dalilnya? La ilaha illallah hanya ucapan saja seseorang bisa masuk surga katanya. Macam Aladin, simsalabim, langsung masuk surga. Tidak mungkin kata dia. Padahal baginda Rasul Muhammad SAW mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa orang yang di akhir hidupnya ketika sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai umat baginda Rasul Muhammad SAW yang mengimani beliau, yang mencintai beliau, maka harus bela baginda Rasul Muhammad SAW. Karena orang yang membela baginda Rasul akan benar-benar dia berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kita kepada baginda Rasul akan menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada seorang Arab Badui, sahabat baginda Rasul. Beliau bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Baginda Rasul bukannya menjawab, malah bertanya balik, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka orang tersebut menjawab, tidak ada wahai baginda Rasul, tetapi saya sangat cinta kepadamu wahai baginda Rasul. Apa jawab baginda Rasul? Anta ma'a man ahabta yaumal qiyamah. Engkau bersama orang yang engkau cintai pada hari kiamat. Artinya engkau bersamaku, kata baginda Rasul, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati kita dalam mencintai. Kata baginda Rasul, kita akan bersama orang yang kita cintai di akhirat kelak. Yang kedua, orang yang mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasul Muhammad SAW. Baginda Rasul bersabda, "Man ahya sunnati," siapa orang yang menghidup-hidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia benar-benar telah mencintaiku. Wa man ahabbani, barang siapa orang yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia benar-benar bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bersama Rasulullah kalau kita menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul. Yang ketiga, kalau kita ingin di surga bersama baginda Rasul, perbanyak baca sholawat kepada baginda Rasul, apalagi di hari Jumat. Karena baginda Rasul Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, "Aksiru alayya," perbanyak oleh kalian
Aksiru alayya minas sholati fi kulli yaumid jum'ah. Perbanyak oleh kalian membaca sholawat di setiap hari Jumat. Fa inna sholata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumid jum'ah. Karena sholawat umatku akan diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumat, hari di mana kita sekarang ini berada di dalamnya. Perbanyak sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Faman kana aktsaruhum alayya sholatan kana aqrabuhum minni manzilatan. Barang siapa yang paling banyak membaca sholawatnya kepadaku, maka dia paling dekat denganku pada hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 hal yang kalau kita lakukan, diantaranya ialah kita akan bersama baginda Rasul di surganya Allah. Pertama, hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul. Yang kedua, cintai baginda Rasul melebihi cinta kita kepada siapapun kecuali cinta kita kepada Allah. Dan yang ketiga, perbanyak sholawat kepada baginda Rasul. Itu yang akan memasukkan diri kita ke dalam surganya Allah bersama baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau kita dikatakan oleh baginda Rasul masuk surga bersama baginda Rasul, berarti ini surganya bukan surga kaleng-kaleng, surga betul-betul surga yang paling tinggi, karena baginda Rasul adalah orang yang akan menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi, surga Firdaus. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikatakan oleh baginda Rasul bersama baginda Rasul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, betul-betullah kita beriman kepada baginda Rasul, cintai Rasul, bela Rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar, ambil iktibar wahai orang-orang yang cerdas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan, awalan wa akhiran, zahiran wa batinan. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansuril islam wal muslimin
واهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان الذين يجاهدون في سبيل الله. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله